Bab 731 Sekte Mimpi Buruk Gelap. Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. S. Menghindari semua bahaya, dengan cepat menuju zona penjaga lapis kedua. Dia juga mengetahui betapa bermanfaatnya menjaga peta takdir hidup tetap aktif sepanjang waktu. Terutama jika dia dapat menyimpan versi cetak biru harta karun itu dan menerapkannya di mana saja, bukan hanya alam rahasia matahari, belum lagi tanpa konsumsi ki sama sekali. Tetapi dia tahu itu hanya angan-angan. Sistem dengan jelas memperjelas bahwa itu hanya hal satu kali karena misi pencuri surga. Pada saat ini, mata S bersinar dengan heran ketika dia melihat kecepatan entitas tak dikenal itu tiba-tiba meroket. Dia telah memperhatikannya selama ini, dan dia sekarang terbiasa dengan kecepatannya bergerak. Itu jelas berada di zona jebakan bernama, kabut pikiran beracun, dan bergerak sangat lambat. Namun, sekarang tiba-tiba, kecepatannya meningkat pesat, dan zona jebakan itu tampaknya tidak lagi dapat menahannya. Aku masih setengah jam lagi dari zona jebakan ini. Aku berharap bisa mengumpulkan sedikit informasi tentang orang ini dengan mengamatinya dari balik bayangan, tetapi sekarang sepertinya aku tidak akan bisa melakukannya dalam waktu dekat. Yah, ini mungkin bukan hal yang buruk karena sekarang dia akan memasuki ujian sebelum aku, dan jika dia tetap berada di lapisan kedua setelah gagal, maka ini berarti level kekuatannya tidak jauh lebih tinggi dariku, dan jika dia langsung menembus lapisan ketiga pada percobaan pertama, maka aku harus menghindari konfrontasi dengan cara apapun. Dengan pemikiran seperti itu dalam benaknya, S terus terbang menuju zona penjaga tanpa menyadari bahwa dia tanpa sadar memasuki alam rahasia neraka api yang terkenal, yang telah banyak didengarnya di benua iblis. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kembali ke benua angin biru. Sekte Mimpi Buruk Gelap adalah satu-satunya sekte yang tidak lazim di antara sekte-sekte kuno di tanah kerajaan. Anggota sekte dari Sekte Mimpi Buruk Gelap adalah sekelompok orang terkenal yang sama sekali tidak terkendali di wilayah sekte mereka, bahkan di wilayah sekte lain, karena mereka semua adalah pembunuh. Karena Sekte Mimpi Buruk Gelap terkenal dengan seni pembunuhannya, dan setiap tahun anggota sekte yang mempelajari seni ini menjelajahi negeri-negeri, mempraktikkan seni ini pada semua jenis orang. Sebagian besar target mereka adalah para kultivator dari sekte lain. Ini adalah metode pelatihan yang aneh untuk melatih para pembunuh yang kuat. Namun, ini tidak berarti tidak ada konsekuensi bagi anggota sekte yang bermain api atau melebih-lebihkan kemampuan mereka. Sebaliknya, Sekte Mimpi Buruk Gelap tidak pernah membalas dendam atas pengikut yang terbunuh. Mereka bahkan mendorong orang untuk membunuh mereka. Karena untuk menguasai seni pembunuhan, membunuh target dalam satu serangan mematikan adalah hal yang wajib. Saat Anda melewatkan kesempatan itu, Anda akan mati atau melarikan diri saat target Anda dalam keadaan waspada. Target tidak boleh melihat pembunuh datang, tidak sebelum ia menghembuskan napas terakhirnya. Itulah yang membuat Sekte Mimpi Buruk Gelap ditakuti oleh semua orang karena mereka adalah sekelompok orang gila yang membunuh siapapun yang mereka anggap sebagai target kuat dan kemudian mengumpulkan piala dari setiap pembunuhan yang mereka lakukan. Yang paling jengkel dengan kebiasaan jahat Sekte Mimpi Buruk Gelap ini tentu saja penduduk lokal dari wilayah Sekte Mimpi Buruk Gelap, terutama sekte-sekte yang peringkatnya di bawah sekte kuno karena merekalah yang menjadi target pembunuhan sebagian besar waktu. Bahkan jika dengan suatu keajaiban mereka menghindari serangan, pembunuh selalu berhasil melarikan diri tanpa cedera. Seni pembunuhan Sekte Mimpi Buruk Gelap terlalu mengerikan. Sekarang Sekte Mimpi Buruk Gelap merekrut pengikut baru setiap bulan. Orang-orang tentu tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja karena ribuan pemuda mengikuti ujian masuk ini setiap bulan. Namun, hanya segelintir dari mereka yang berhasil lulus karena ujian masuk mereka selalu berbeda, belum lagi mematikan. Hari ini adalah ujian masuk yang sama, dan banyak yang datang untuk mencoba peruntungan mereka meskipun ujian masuk itu mematikan, dan hanya 13 yang berhasil lulus ujian masuk. Ke-13 peserta yang berhasil ini sekarang berdiri di suatu gua bawah tanah di depan sosok berjubah yang mengenakan topeng merah. Saya harus mengucapkan selamat kepada Anda karena lulus ujian masuk hari ini. Dia berbicara dengan suara seraknya, namun, saya juga ingin mengejek Anda karena memilih jalan neraka. Apakah Anda berharap bahwa setelah Anda lulus ujian masuk, Anda akan dihujani dengan kekayaan dan status yang akan memungkinkan Anda berjalan dengan kepala tegak seperti burung merak? Jika itu tujuan Anda,
maka saya ingin Anda pergi sekarang juga karena Sekte Mimpi Buruk Gelap bukanlah tempat bagi sekelompok anak-anak yang hanya ingin bermain sebagai bangsawan. Ke-13 pemuda itu tidak berbicara karena mereka melihat dengan sungguh-sungguh ke arah sosok bertopeng itu. Karena Anda diam, maka itu berarti Anda ingin melanjutkan jalan menuju neraka. Baiklah, mulai hari ini dan seterusnya, kalian adalah anggota resmi dari Dark Nightmare Sect Newbie Training Grounds. Fasilitas ini lebih besar dari imajinasi kalian, dan jika kalian merasa kalian istimewa karena dipilih oleh fasilitas ini, maka kalian tidak salah karena ini adalah fasilitas untuk sampah biasa di antara Dark Nightmare Sect kami. Kalian adalah newbie, yang merupakan pangkat sampah di Dark Nightmare Sect kami, dan jika kalian ingin diakui sebagai Dark Disciple, maka kalian harus membuktikan diri di fasilitas ini bahwa kalian bukan hanya sampah. Jika kalian ingin menikmati pelatihan sejati dari Sekte Mimpi Buruk Kegelapan, maka kalian punya waktu 10 tahun untuk lulus dari semua ujian di fasilitas ini, atau kalian akan diangkat menjadi pelayan murid kegelapan yang dapat memperlakukan kalian seperti binatang, dan kalian tidak punya pilihan selain mematuhinya karena satu-satunya jalan keluar dari Sekte Mimpi Buruk Kegelapan setelah bergabung adalah kematian. Mata para pemuda itu terbelalak saat hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka ketika mereka memikirkan sesuatu. Pria bertopeng itu mencibir saat ini karena suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Benar jika kalian memilih untuk mundur, aku akan membunuhmu saat itu juga. Sekarang kalian diberi gua-gua kecil di fasilitas ini, dan kalian punya waktu 1 hari untuk beristirahat sebelum kita memulai pelatihan kalian saat fajar. Kecuali untuk nomor lencana 943.427, kalian semua diberhentikan. Ke-12 pemuda itu melirik nomor lencana hitam pemuda tampan itu di dadanya, yang bertuliskan nomor 943.427 karena dia berdiri di posisi kedua terakhir di sebelah kiri. Meskipun mereka penasaran mengapa dia disuruh menunggu tetapi tidak punya nyali untuk menanyai pria bertopeng itu setelah mendengar ucapannya yang dingin saat mereka segera pergi. Adapun pemuda dengan nomor lencana 943.427, mata abu-abunya yang tajam berkilauan dengan ketidakpastian saat dia melihat pria bertopeng itu, bertanya-tanya dengan gentar mengapa dia dihentikan. Nomor 943.427, keterampilanmu sangat luar biasa, dan kamu adalah orang pertama yang lulus ujian masuk di angkatan ini. Atau haruskah aku katakan, kamu mungkin salah satu peserta tercepat yang pernah lulus ujian masuk dengan kecepatan seperti ini. Ini adalah bukti bakat alamimu dalam pembunuhan. Sekte memiliki harapan besar padamu, dan jika kamu dapat meninggalkan fasilitas ini dalam 3 bulan, maka akan ada hadiah khusus yang menunggumu juga karena kamu akan menjadi bagian dari sesuatu yang hebat. Inilah alasan aku menahanmu di belakang, untuk memberitahumu. Sekarang kau boleh pergi. Pria bertopeng itu berkata tanpa ekspresi sebelum dia menghilang tanpa jejak. Pemuda dengan nomor lencana 943.427 itu linglung sesaat sebelum cahaya tajam melintas melewati mata abu-abunya, dan ekspresinya berubah suram. Sekarang setelah aku berhasil menyusup ke Sekte Mimpi Buruk Gelap, bagaimana mungkin aku bisa mencari ayahku? Aku bahkan tidak tahu apakah lelaki tua sialan itu mengarang semua ini, dan ayahku masih hidup karena ibu memberitahuku bahwa dia meninggal karena penyakit yang sama yang dideritanya. Apapun masalahnya, aku tidak akan pernah membunuhnya bahkan jika dia telah melakukan sesuatu yang keji padaku. Aku hanya menginginkan kebenaran dan membuktikan kepada kakek tua itu bahwa kekuasaan bukanlah segalanya. Pemuda ini tidak lain adalah Damian, yang telah menyusup ke Sekte Mimpi Buruk Gelap untuk mencari ayahnya serta membuktikan pengemis misterius itu salah, atau dia hanya menginginkan kebenaran. Zona pelindung lapisan kedua adalah katedral merah tua lainnya, tetapi terletak di tengah sungai lava yang mengamuk, dan panas di sekitarnya begitu kuat sehingga dapat menghancurkan manusia dalam hitungan detik dan mengubahnya menjadi abu. Bahkan es merasakan panas yang hebat meskipun semua lapisan pelindung telah dikenakannya pada dirinya sendiri. Tetapi ini adalah masalah terkecilnya karena ketika dia mencoba terbang menuju katedral, sungai lava tiba-tiba melonjak ke arah es seolah-olah menjadi hidup seperti tsunami. Es tidak pernah menduga perkembangan mendadak ini karena tidak ada apapun selain kehebatan serangan aneh dari sungai ini di sekitar katedral di peta takdir, dan itu hanya diberi nama merah. Dengan gerakannya yang lincah, dia berhasil menghindari ditelan oleh sungai lava. Yang mengejutkannya, sungai lava itu tampaknya memiliki pikirannya sendiri saat mulai menembakkan lava yang membara ke arahnya seperti bola meriam,
dan kecepatannya sangat mengerikan. Aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan ini. Mata Es menjadi dingin saat dia akhirnya memutuskan untuk bertindak alih-alih menghindar. Dia tahu dengan sungai besar itu, bola-bola lava itu tak berujung, jadi dia harus lari dari sini atau menyerbu masuk jika dia ingin memasuki katedral. Yang pertama bukanlah pilihan bagi Es, jadi atas perintahnya, pedang bulu gelap tiba-tiba melepaskan gelombang ki yang kuat sebelum kecepatannya meningkat 10 kali lipat, dan Es telah memadatkan pedang ki putih di tangannya saat dia menebasnya ke arah gelombang lava yang melonjak. Dengan kecepatan pedang terbang dan tebasannya yang tepat waktu, jalur di sungai lava akhirnya terbuka, dan Es berhasil melintasi dinding lava yang menghalanginya memasuki jajaran katedral. Ketika Es hanya berjarak 10 meter dari mencapai alun-alun luar katedral, dia merasa tiba-tiba melewati semacam lapisan tipis. Saat berikutnya semua gelombang lava yang masuk itu tampaknya kehilangan momentumnya sebelum jatuh kembali ke sungai. Yang membuat Es heran, bahkan tidak ada setetes pun lava yang terbakar itu yang diludahkan ke bagian manapun dari katedral, dan semua panas yang hebat itu sekarang benar-benar hilang tanpa jejak. Meskipun masih panas, itu tidak pada tingkat mendidih lagi. Apakah itu semacam ujian? Es merenung sambil menatap tangga kristal yang berjarak 50 meter dan pintu masuk merah besar yang berputar-putar itu. Apapun masalahnya, level berikutnya jelas tidak akan lebih mudah. Sambil mendesah melihat perjalanan panjang di depannya, Es melangkah menuju pintu masuk. Dia telah memperhatikan tanda entitas tak dikenal selama ini, dan tanda itu telah berada di dalam katedral selama lebih dari 3 jam sekarang. Ini juga berarti bahwa orang itu masih berada di lapisan kedua, dan tidak seperti dirinya, tanda itu harus melalui ujian. Hal ini membuat Es lega sekaligus bingung tentang identitas orang ini. Namun, karena orang itu tidak memiliki keuntungan seperti dia, maka ini berarti dia tidak perlu peduli tentang jalan mereka yang terjerat dalam waktu dekat, dan dia harus sepenuhnya fokus pada melakukan misinya. Saat memasuki katedral, suara statis yang sama berdering pada saat ini, token pencari matahari dan bulan terdeteksi. Anda memiliki 2 pilihan, apakah Anda ingin melewati ujian tingkat kedua lapisan bawah? Atau kau ingin melanjutkan ujian unik yang hanya dibuat untuk pencari matahari dan bulan? Aku akan melewati ujian ini, jawab Es tanpa ragu. Sama seperti terakhir kali, suara itu bergema sebagai penegasan sebelum sekelilingnya yang merah berubah menjadi nyata, dan hal berikutnya yang dia tahu, dia berdiri tepat di depan lorong yang terang. Namun, tepat pada saat ini, ekspresi Es berubah. Tanpa ragu, dia melesat menuju lorong menggunakan langkah kilatnya dengan kekuatan penuh, bahkan tanpa peduli apakah ada yang melihat atau tidak karena dia merasakan niat membunuh dari belakang. Tepat di tempat sosok Es berdiri beberapa saat yang lalu, cakar tajam selebar 3 meter mendarat, meninggalkan suara menggelegar. Cakar itu sebenarnya berwarna abu-abu, dan mulai memudar dengan segera. Dia menghindarinya, suara menakutkan yang tercengang bergema saat ini sebelum sosok berjubah tinggi berjalan keluar. 2 mata ular abu-abu dingin bersinar di balik tudung dalam rona abu-abu yang mengerikan dan memancarkan niat membunuh yang menusuk tulang saat mereka melihat pintu masuk yang terang tempat mangsanya baru saja menghilang. Bagaimana mungkin ada orang lain selain aku di tempat ini? Orang misterius itu bergumam dengan tidak yakin, dan niat membunuh di matanya semakin kuat, karena aku sudah menemukannya secara kebetulan, aku tidak bisa membiarkan variabel ini menghalangi jalanku. Orang ini bahkan bisa lolos dari serangan diam-diamku, jadi dia jelas bukan orang biasa yang mungkin tersandung di tempat ini. Biarkan aku melihat apakah akan melenyapkannya atau... Orang misterius itu juga berjalan menuju lorong yang terang. Pada saat yang sama, tongkat merah sepanjang 2 meter tiba-tiba muncul di tangannya, dan di atas tongkat ini terukir permata berbentuk pentagram berwarna perak. Ada 5 simbol rune emas di kelima ujungnya sementara rune hitam berada di tengahnya. Di sisi lain, setelah lolos dari serangan diam-diam yang mengerikan, muncul di tengah medan berbatu, yang sangat merah hingga hampir tampak hitam. Tapi itu tidak terlalu panas, sebaliknya, itu sangat normal. Tapi Es tidak peduli tentang semua itu karena dia sangat khawatir dengan serangan diam-diam yang tiba-tiba datang entah dari mana. Namun, dia terpaksa tidak peduli saat dia melangkah melewati kerikil hitam di permukaan berbatu. Bom! Sebuah ledakan tiba-tiba terjadi, yang hampir membuatnya kehilangan keseimbangan, dan membuatnya tercengang. Namun, itu baru permulaan karena beberapa ledakan mulai terjadi setiap kali ia berhenti di atas kerikil. Es langsung mengerti bahwa seluruh daratan ini hanyalah berita buruk,
jadi ia dengan cepat menghindari ledakan itu dan kemudian mengeluarkan pedang terbangnya dan terbang ke langit. Namun, ia segera menyesalinya karena terbangnya tampaknya telah memicu sesuatu, dan semua batu dan bongkahan batu peledak di tanah mulai bergetar, dan kemudian mereka mulai tertarik satu sama lain. Namun, mereka tidak meledak, sebaliknya, mereka mulai membesar dengan menyisir, dan segera mereka mulai mengambil bentuk makhluk berbatu seperti golem yang pernah dilihat Es. Namun, mereka jauh dari golem biasa, karena batu-batu yang meledak itu berubah menjadi bentuk burung dari semua ukuran dan kemudian mulai mengejar Es seperti wabah. Ini semua terjadi begitu cepat sehingga Es tercengang karena ia masih dalam proses terbang, dan semua burung berbatu itu sekarang berada di belakangnya, dan mereka secepat dirinya. Seolah itu belum cukup, Es merasakan jantungnya berdebar kencang saat ia menyadari ki yang sangat mengerikan mulai berkumpul tepat di bawahnya. Ia kemudian mendengar suara mengejek, terbang di atas senjata. Itu baru-baru, sial, Es mengumpat dengan jengkel. Ia tahu kemungkinan besar itu adalah penyerangnya, dan ia bahkan lebih yakin bahwa itu adalah entitas tak dikenal dan ini hanyalah nasib buruk karena ia menabrak orang ini tepat saat ia hendak memasuki lapisan ketiga. Ia kemungkinan besar menyelesaikan ujian itu sekitar waktu yang sama. Namun, Es langsung terkejut saat ia menyadari beberapa burung berbatu di belakangnya berubah arah dan langsung menuju ke pemilik suara itu. Tidak hanya itu, bebatuan di permukaan mulai berubah menjadi bentuk humanoid, dan target mereka juga adalah pemilik suara ini. Sekarang adalah kesempatanku. Es tahu ia hanya akan menjadi target terbang jika ia tidak melakukan sesuatu, jadi tanpa ragu, ia mengeluarkan jimat siluman dan menempelkannya pada dirinya sendiri, lalu menghilang. Sebenarnya, jimat itu hanya tipuan untuk menggunakan kemampuan silumannya yang tidak berperasaan. Mata ular orang misterius itu berkilauan karena terkejut ketika melihat Es menghilang bahkan dari sens jiwanya dan semua batu yang masuk. Hama yang menyebalkan, kau membiarkan mangsaku lolos. Saat berikutnya, ia menghantam tongkat itu ke tanah, menciptakan retakan, dan saat berikutnya riak tak terlihat mulai menyebar, dan semua figur batu yang disentuhnya berubah menjadi debu. Namun saat berikutnya, debu itu tiba-tiba tersambar percikan dan bumim, awan jamur besar muncul. Es, yang sedang sembunyi-sembunyi, juga terkejut ketika mendengar ledakan besar itu. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat awan ledakan gelap membubung di cakrawala. Itu mungkin mematikan bahkan bagi seorang kultivator alam inti Sungai Emas. Es merenung dengan sedikit rasa bangga. Itu akan menjadi berita baik baginya jika orang misterius itu telah meledak berkeping-keping. Karena dari awal hingga akhir dalam pertemuan singkat mereka, Es tidak pernah merasa bahwa dia benar-benar diuntungkan. Sebaliknya, dia merasa khawatir terhadap pihak lain meskipun kultivasinya berada di puncak alam inti Sungai Jiwa Platinum. Tidak hanya itu, Es juga menyadari hal aneh lainnya. Dia merasakan tanda jiwa orang itu familiar seolah-olah dia telah bersentuhan dengannya di suatu tempat. Tetapi pada saat yang sama, dia merasakan tanda jiwa baru darinya. Kemampuan tanda jiwa miliknya tidak bisa dianggap enteng. Setiap makhluk yang memiliki sedikit saja ki akan memiliki tanda jiwa unik mereka sendiri, dan tanda jiwa itu akan terekam melalui indera pencurinya selama mereka tidak disembunyikan oleh harta karun atau cara lain. Namun, begitu seseorang menggunakan ki mereka untuk melawannya atau di bawah kehadiran indera pencurinya, tanda tangan jiwa mereka akan terungkap, dan kemudian akan terekam dalam pikiran Es selamanya. Jadi, dia menyebutnya arsip tanda tangan jiwa. Ini adalah proses merenung yang tidak dapat dihentikan bahkan jika Es ingin menyukai indera pencurinya yang merenung, dan arsip tanda tangan jiwa tampaknya tidak memiliki batas. Biasanya, tanda tangan jiwa ini tidak akan mengganggunya sama sekali. Dia juga tidak akan merasakan perasaan aneh apapun setiap kali mereka terekam. Namun, setiap kali dia bertemu seseorang yang dikenalnya, sesuatu akan memicu arsip tanda tangan jiwa, dan dia langsung tahu bahwa dia telah berhubungan dengan orang seperti itu di beberapa titik dalam hidupnya. Lebih jauh, arsip tanda tangan jiwa memiliki efek khusus pada korbannya, yang ditandai dengan simbol pencurinya. Dia tidak dapat menjelaskannya, tetapi setiap kali korban yang berafiliasi dengan simbol pencurinya muncul dalam indera pencurinya, arsip tanda tangan jiwa akan terpicu hampir seketika tanpa perlu waktu untuk menganalisis tanda tangan jiwa yang baru. Es bahkan menggunakan arsip tanda jiwa ini untuk mengingat tokoh-tokoh penting, seperti anggota rumah pencuri, musuh-musuhnya, target-targetnya, dan semacamnya. Karena selama bertahun-tahun,
ia telah menemukan bahwa bahkan jika wajah seseorang berubah, atau mereka mengenakan semacam penyamaran, tanda jiwa mereka tampaknya tidak pernah berubah, hanya tersembunyi. Dengan cara ini, ia menemukan musuh-musuhnya juga secara instan dan bereaksi dengan tepat. Namun, apa yang baru saja terjadi saat ini belum pernah terjadi sebelumnya. Arsip tanda jiwa tidak hanya bereaksi secara instan terhadap tanda jiwa orang misterius itu, tetapi juga menunjukkan tanda jiwa baru yang seharusnya tidak mungkin terjadi pada kasus-kasus awal. Sistem, apakah kemampuan tanda jiwaku efektif karena sesuatu? S harus bertanya pada sistem karena hanya sistem itu yang bisa meredakan kebingungannya. Karena jika tanda jiwanya tidak berfungsi, maka itu adalah berita buruk karena hal itu belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia harus mencari tahu penyebabnya agar tidak memengaruhinya dalam jangka panjang. Kemampuan ini seperti ingatannya, dan dia mengandalkannya seperti otaknya, jadi jika itu bisa tidak berfungsi, maka dia harus mengubah kebiasaan yang sudah lama berkembang ini. Namun jika tidak, maka dia tetap perlu menyelidikinya, tetapi bukan dirinya sendiri. Sebaliknya, orang misterius yang membuat tanda jiwanya bereaksi berbeda. Tanda jiwa adalah kemampuan yang sangat istimewa dari pencuri surga dan itu hanya bisa dihentikan atau dihindari sesaat, tetapi tidak akan pernah salah. Petik 2. Lalu, bisakah seseorang memiliki dua tanda jiwa? S tidak bertele-tele lagi dan menanyakan pertanyaan utama, yang membuatnya berpikir seperti ini. Itu bisa dicapai. Namun untuk memahami topik ini, Anda perlu tahu apa sebenarnya tanda jiwa itu, dan sistem tidak dapat memberitahu Anda hal ini karena Anda belum memenuhi syarat. Cari tahu sendiri atau tunggu sampai Anda memenuhi syarat. Petik 2. Dan kapan saya akan memenuhi syarat, bolehkah saya memberitahu? S sama sekali tidak senang karena dia sudah sangat dekat dengan jawabannya, tetapi dia tidak mendapatkan apapun. Bukannya dia tidak pernah bertanya-tanya tentang asal-usul tanda jiwa, tetapi seperti yang dikatakan sistem, seluruh hal ini berada di luar pemahamannya saat ini. Ini adalah satu-satunya kemampuannya yang sangat sederhana namun juga sangat rumit pada saat yang sama. Sekarang, ternyata menjadi lebih rumit dari yang awalnya dia kira, dan semua ini terjadi karena kemunculan orang misterius itu. Akhirnya, sistem itu menjawab dengan statis sebelum benar-benar mengabaikan S seperti biasa. Dia tahu ini adalah satu-satunya bantuan yang akan dia dapatkan dari sistem yang murung itu. Meskipun tidak banyak, tetapi lebih dari cukup untuk tidak meragukan kemampuannya lagi. S kemudian melihat peta takdir yang hidup, dan ketika dia melihat nama merah itu masih ada, dia tahu orang misterius itu masih sangat hidup. Jika ada tanda jiwa yang familiar pada orang itu, maka ini berarti aku pernah berhubungan dengannya di suatu waktu di Serikat dan tidak menganggapnya layak untuk diingat. Tetapi, kecepatan reaksi arsip tanda jiwaku sama seperti setiap kali aku dekat dengan salah satu korban simbol pencuriku, dan aku belum mencuri di Serikat karena aku tidak ingin menimbulkan kecurigaan. Kecepatan reaksi ini tidak pernah salah sebelumnya. Jadi, peluang orang ini menjadi anggota Union dan menjadi korbanku di waktu yang sama adalah nol mutlak. Kalau itu korbanku, mungkinkah dia berasal dari benua iblis? Tapi bagiku, itu juga tidak terasa seperti iblis. Ada yang salah dengan orang ini. Tapi itu bukan inti masalahnya karena jika itu benar-benar seseorang dari 10 benua, maka ini berarti tempat ini entah bagaimana dapat diakses oleh orang-orang dari dunia luar, bukan hanya Serikat. Yang berarti aku mungkin bisa pergi. Mata S bersinar seperti matahari saat jantungnya berdebar kencang saat memikirkan hal ini. S masih belum melupakan Alina, karena dia adalah satu-satunya duri dalam hatinya, dan meskipun nyawanya dipertaruhkan, dia masih ingin menyelamatkannya sebelum hukuman matinya tiba. Dia melakukan semua ini dengan sangat tergesa-gesa karena dia ingin meninggalkan Serikat secepat mungkin menuju Alina. Sekarang orang ini memberinya harapan lain kecuali menyelesaikan misi pencuri surga, dan bahkan jika ini adalah asumsinya, dia masih ingin melihat apakah itu salah dan mengonfirmasinya. S tahu tindakannya bodoh sekarang, dan dia harus fokus pada masalah yang ada, tetapi hatinya terlalu keras kepala dan menolak mendengarkan pikirannya. Pada akhirnya, S menggertakkan giginya sebelum pedang di bawah kakinya berbalik, dan dia langsung menuju lokasi ledakan. Semua burung berbatu itu berhenti mengikutinya saat dia memasuki mode silumannya, jadi semuanya jelas. Aku akan memastikannya, dan jika ada jalan keluar, maka aku akan menyelesaikan misi lebih cepat tanpa khawatir tentang interogasi Union atau mereka menemukanku setelah aku selesai. Di satu sisi, ini menguntungkanku dalam segala hal. Biarkan aku melihat siapa kau sebenarnya.
Mata Es menjadi sangat dingin saat dia menuju titik takdir merah dengan harapan tinggi di dalam hatinya. Dengan pedang terbangnya, Es terbang mendekati asap ledakan yang mengepul sambil terus mengawasi pergerakan titik takdir merah. Lebih jauh, ia melihat bahwa makhluk berbatu yang lebih besar mulai muncul dari daerah pegunungan, dan mereka semua bergerak menuju area ledakan. Lapisan ini bahkan lebih mematikan daripada dua lapisan pertama. Meskipun tidak ada panas, aku lebih suka panas daripada bahan peledak berjalan yang mengerikan ini kapan saja. Es berpikir dengan muram, meskipun ia aman karena makhluk berbatu itu tampaknya tidak dapat melihat melalui silumannya. Tetapi jika ia kehabisan ki, maka ia harus mendarat di tanah, dan begitu ia melakukannya, ia tahu bahkan kerikil kecil dapat menyebabkan ledakan. Itu bahkan lebih melelahkan daripada menghabiskan ki. Meskipun demikian, fokus Es saat ini adalah orang misterius itu. Ia perlu mengekstrak informasi, dan untuk melakukan itu, ia perlu menaklukkannya, yang tidak akan menjadi tugas yang mudah. Jadi, Es tetap memutuskan untuk menunggu di langit dan diam-diam mengamati targetnya sebelum ia menyerang pada saat yang tepat. Dia tahu orang itu tidak akan jatuh karena ledakan, jadi melelahkannya adalah pilihan terbaik. Namun, mata Es sedikit melebar saat ini ketika dia tiba-tiba mendengar suara kepakan sayap yang kuat dan semua asap yang mengepul itu tiba-tiba tertiup pergi, mengungkapkan sesuatu yang persis seperti mimpi buruk. Itu adalah ular sepanjang 6 meter dengan sisik abu-abu berbentuk berlian seperti kristal di sekujur tubuhnya dan pola seperti tengkorak mengerikan yang dapat divisualisasikan oleh sisik hitam pekat di atas kepala ular raksasanya, dan ada tanduk hitam panjang seperti bilah di antara matanya. Tetapi hal yang paling mencolok tentang ular itu adalah sayap kelelawar hitamnya dengan lebar sayap sekitar 10 meter yang terhubung beberapa kaki di bawah kepalanya. Bahkan ada pola seperti tengkorak abu-abu di dalam sayapnya yang besar. Saat ini, sayap besar itu mengepak, menciptakan arus angin yang sangat besar, dan semua batu yang mendekati ular itu terlempar seperti boneka kain. Tetapi ular itu tampaknya tidak terpengaruh oleh batu-batu yang meledak itu saat matanya yang dingin dan berbisa menempel di langit saat terbang. Jantung Es berdebar kencang saat ini saat hawa dingin mengalir di tulang belakangnya karena mata berbisa itu terkunci tepat di tempatnya berdiri. Apakah orang itu binatang ajaib dari suku ular bersayap Grim yang telah punah? Es merasakan keringat dingin terbentuk di dahinya saat dia memikirkan ular bersayap Grim. Es menemukan catatan tentang binatang ajaib ini dan banyak binatang ajaib langka lainnya belum lama ini di bagian rahasia perpustakaan serikat saat dia membaca semua teks rahasia itu. Suku ular bersayap suram adalah suku binatang ajaib de facto dengan garis keturunan kelas 8, yang berarti mereka dapat berkultivasi ke alam ke-8 tanpa batasan apapun, dan mereka seperti bangsawan dalam garis keturunan binatang ajaib yang ada di dunia fana. Mereka adalah kelompok yang sangat misterius, dan hanya nama dan sketsa buatan tangan mereka yang ada di buku lama. Namun, mereka dapat dengan mudah dikenali karena pola seperti tengkorak di atas kepala mereka dan sayap berbentuk kelelawar. Itulah sebabnya Es langsung dapat mengenali spesies binatang ajaib itu, dan dia juga tahu bahwa dia dalam masalah besar. Karena hanya ada satu sifat yang tertulis dalam catatan tersebut yang diketahui publik tentang ular bersayap suram, yaitu kemampuan mereka untuk melihat melalui elemen. Sederhananya, selama seseorang menggunakan keterampilan apapun dengan elemen apapun, mereka akan dapat melihatnya dengan jelas. Ini termasuk kemampuan sembunyi-sembunyi Es. Es tidak pernah menyangka spesies yang tampaknya punah ini akan ada di sini, dan dia bahkan mengenal orang ini entah bagaimana. Jika sistem itu tidak meyakinkannya bahwa tidak ada yang salah dengan kemampuan tanda jiwanya, dia akan 100% yakin bahwa kemampuan itu tidak berfungsi. Tapi itu adalah kekhawatiran terkecilnya karena binatang ajaib yang menakutkan itu bergerak tepat ke arahnya dengan niat membunuh yang kuat. Apakah dia pikir aku bisa terintimidasi hanya dengan niat membunuh dan ukurannya? Meskipun auranya 10 kali lebih dalam dan lebih kuat sebelum transformasinya. Tapi aku juga bukan pembudidaya inti sungai biasa. Aku perlu tahu siapa dia dan bagaimana dia mengenalku, dan yang terpenting, apakah ada cara untuk meninggalkan tempat ini tanpa masuk ke serikat. Es berpikir sambil tidak berbalik dan melarikan diri. Jika itu lain waktu, maka dia mungkin akan memikirkan gagasan untuk melarikan diri alih-alih menghadapi binatang ajaib misterius itu. Tapi masalahnya, dia tidak bisa, dan tidak ada alasan untuk melakukannya juga. Sedikit ketidakpastian melintas di mata ular bersayap Grim ketika melihat orang yang jelas-jelas melarikan diri beberapa saat yang lalu tidak lagi berlari.
Terlebih lagi, sekarang setelah dia melihat dengan jelas wajah White, dia agak terkejut dan tidak percaya, dia bukan seorang pemburu, tetapi seorang manusia. Bagaimana mungkin seorang manusia muncul di tempat ini? Apakah dia salah satu dari aborigin alam yang dijelaskan dalam teks-teks kuno? Jadi, para aborigin itu adalah ras manusia. Aku harus menangkap dan menginterogasinya, orang-orang ini mungkin tahu lebih banyak informasi tentang sumber hukum. Proses berpikir ular bersayap Grim langsung terganggu karena naluri bertahan hidupnya tiba-tiba menendangnya dengan tiba-tiba. Bingung dan khawatir, dia melihat manusia itu lagi karena perasaan itu datang langsung darinya. Saat berikutnya, pupil matanya membesar saat melihat pedang ki hitam mulai muncul tepat di belakang manusia, dan itu bukan hanya 2 atau 3 pedang, tetapi ratusan, dan jumlahnya terus bertambah. Jika itu pedang ki biasa, itu akan tampak transparan di matanya. Namun, itu tidak, dan dia tahu apa artinya itu. Sebuah kesadaran yang mengerikan menusuknya saat ini, tujuan pedang elemen lengkap, apakah dia benar-benar manusia alam sungai jiwa? Niat membunuh di matanya lenyap tanpa jejak, begitu pula pikiran untuk mengalahkan es dan menangkapnya. Karena saat ini, dia harus peduli untuk melarikan diri dari ratusan bilah niat pedang itu karena mereka memberinya perasaan yang bahkan lebih menakutkan daripada niat pedang elemen normal yang pernah dia rasakan sebelumnya. Es juga menyadari perubahan emosi ular bersayap Grim hampir seketika, dan ketika dia menyadari bahwa ular itu ingin mengubah lintasannya, bibirnya melengkung, sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Gaya pedang pencuri abadi, hujan pedang bayangan jiwa. Atas perintah es, semua pedang itu berubah menjadi garis-garis gelap dan langsung menghujani ular bersayap suram, yang begitu besar sehingga sulit baginya untuk menghindari semuanya, dan masih dalam proses untuk sepenuhnya keluar dari posisi es. Jadi, niat pedang itu akan mengenainya tidak peduli apa yang dilakukan ular itu, dan itu bukanlah bilah pedang elemen, tetapi bilah niat pedang yang dipenuhi hukum sehingga kerusakannya tidak akan kecil, bahkan nyawanya dipertaruhkan. Kau, bocah manusia, berani membuatku menggunakan harta ini. Aku akan mengingatmu, teriaknya dengan penuh kebencian sebelum tiba-tiba, sebuah gulungan putih compang camping muncul di depannya, dan saat berikutnya gulungan itu menyala dalam cahaya putih. Es terkejut karena cahaya itu memberinya perasaan aneh tetapi bukan perasaan bahaya. Cahaya itu hanya bertahan sesaat, seperti kedipan, lalu menghilang, dan dengan cahaya itu, ular bersayap suram itu juga menghilang, dan semua bilah kiniat pedang itu mendarat di udara kosong. Es terkejut saat melihat ruang kosong tempat ular bersayap Grim yang besar itu berada beberapa saat yang lalu dan hendak diselimuti oleh hujan pedang bayangan jiwanya. Jimat teleportasi. Ekspresi Es tidak begitu bagus saat ini. Dia tidak pernah menyangka musuh akan menggunakan jimat teleportasi dan lolos dari genggamannya. Seberapa langkah harta karun yang berhubungan dengan ruang angkasa, terutama penyelamat hidup seperti jimat teleportasi. Ini adalah pertama kalinya Es melihat orang lain selain dirinya menggunakan jimat teleportasi, dan kecepatan jimat itu tidak lebih rendah dari kecepatannya sendiri. Hal ini membuat Es mengevaluasi kembali ular bersayap suram itu lagi. Itu saja, dan bagaimana aku bisa bersentuhan dengannya? Es bertanya dengan serius, jangan khawatir, selama dia tidak meninggalkan alam rahasia matahari, tidak ada yang bisa lolos dariku. Es kemudian melihat peta takdir, dan dalam hitungan detik dia dapat melihat entitas tak dikenal itu lagi. Dia terkejut ketika dia menghitung posisinya, dan itu 50 mil jauhnya dari sini. 50 mil jauhnya dengan satu jimat. Itu pasti setidaknya jimat kelas 7, dan dia menggunakannya tanpa ragu-ragu hanya karena dia tahu dia tidak bisa menghindari keterampilan niat pedangku. Maka dia pasti punya kartu truf yang lebih mengerikan lagi yang disembunyikan. Es berpikir dengan saksama. Kemudian dia menyadari bahwa ular bersayap suram itu sekarang bergerak ke arah selatan-utara, dan yang mengejutkan, api roh berada di arah yang sama sementara zona penjaga berada di arah yang sepenuhnya berlawanan. Mungkinkah dia mengincar api roh selama ini? Tapi bagaimana dia tahu ada api roh di tempat ini jika dia berasal dari 10 benua? Es merenung ketika sesuatu mulai muncul dalam benaknya, dan sekilas kebingungan muncul di wajahnya. Satu-satunya api roh yang diketahui 10 benua adalah api roh yang ada di alam rahasia neraka berapi-api. Kemudian itu mulai lebih masuk akal ketika dia menghitung waktu pembukaan alam rahasia matahari dan alam rahasia neraka berapi-api hampir identik, serta persyaratan untuk memasukinya dan batasan yang sama. Es merasa seperti tabir besar telah terangkat dari matanya,
Jika alam rahasia matahari adalah alam neraka api yang terkenal di bawah kendali 3 ras teratas dan terbuka untuk kedua belah pihak, lalu mengapa serikat tidak bereaksi dengan cara apapun tentang kehadiran 3 peserta ras dari 10 benua? Dan bagaimana binatang ajaib bisa muncul di sini sebelum waktu pembukaan? Ini sangat membingungkan. Satu saat masuk akal, dan saat berikutnya tidak. Aku harus menginterogasi orang itu. Dia adalah kunci untuk memecahkan misteri ini. Jika ini adalah alam rahasia neraka api, maka aku pasti bisa pergi ke sisi 10 benua. Pedang terbang di bawah kaki es langsung berbalik ke arah ular bersayap Grim dan kemudian melesat seperti anak panah. Es kini semakin berhasrat untuk mendapatkan ular itu, dan ia juga berencana untuk mengambil api roh saat melakukannya. Namun kali ini, ia akan menjadi orang yang menyelinap, bukan ular bersayap suram. Ia telah kehilangan kesempatan untuk mengerjai es, tidak akan ada kesempatan seperti itu lagi. Lebih dari 50 mil jauhnya, ular bersayap suram mengepakkan sayapnya yang besar ke arah lalatnya dengan kecepatan yang mengerikan ke arah api roh, yang terlihat di arah platformasi. Namun matanya masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan penghinaan saat ia berpikir tentang bagaimana ia harus menggunakan salah satu harta tertua dan paling berharga ini untuk melarikan diri dari seorang penggarap manusia alam sungai jiwa. Jika berita ini menyebar di antara 10 benua, ia akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia, dan tidak ada yang akan takut dengan statusnya atau menghormatinya lagi. Bahkan rasnya sendiri akan memandangnya dengan hina dan hina. Bagaimana mungkin ada penduduk asli manusia yang begitu mengerikan di alam ini? Jika ia sekuat ini, lalu bagaimana dengan manusia kuat lainnya? Rasa dingin yang mematikan menjalar di tulang belakangnya. Di sini aku berpikir ini akan menjadi tugas yang mudah dan tidak seorang pun akan mampu menghentikanku. Namun tampaknya aku telah membuat kesalahan besar dalam penilaianku tentang penduduk asli tempat ini. Aku bahkan tidak dapat menerobos ke alam yang lebih tinggi karena batasan terkutuk di tempat ini. Tetapi bagaimana jika hal yang sama terjadi pada penduduk asli? Bakat bocah manusia itu terlalu mengerikan, dan dia seharusnya berada di sekitar alam jiwa platinum. Tetapi di sanalah dia, hanya alam sungai jiwa. Yah, itu tidak penting lagi. Selama aku dapat menghindari pertemuan dengan penduduk asli yang tidak normal itu atau anak laki-laki itu dan tidak akan memprovokasi mereka, aku dapat dengan mudah melakukan apa yang kulakukan dan pergi. Namun jika penduduk asli itu mencoba menghentikanku untuk memperoleh sumber hukum, maka aku harus menyerah dan pergi. Aku tidak bisa mati di lubang neraka ini ketika aku bahkan belum melakukan apapun setelah kembalinya aku yang telah lama ditunggu-tunggu dan melalui tahun-tahun kesendirian untuk menjadi hidup kembali. Aku selalu dapat mencapai alam kesadaran hukum pada waktunya tanpa sumber hukum. Namun hidupku terlalu berharga untuk diperebutkan dengan orang-orang yang menakutkan itu. Jika aku tidak akan mendapatkannya, maka anak-anak nakal dari 3 ras itu pasti juga tidak bisa. Tidak heran orang-orang itu musnah terakhir kali. Aku harus sangat berhati-hati sekarang. Ular bersayap Grim mengubah seluruh strateginya setelah bertemu es dan tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Dia menghargai hidupnya lebih dari apapun karena dia tahu bagaimana rasanya tidak memiliki kehidupan sama sekali. Ular bersayap Grim terus terbang ke arah tempat api roh berada, dan kali ini ia menghindari sebagian besar jebakan karena kemampuan rasialnya yang dapat ia gunakan dalam bentuk binatang buasnya. Butuh waktu 5 jam lagi untuk mencapai tujuannya, dan tidak perlu mencari tahu di mana api roh itu berada karena terlalu jelas untuk ditemukan. Ada puncak gunung setinggi 500 meter di tengah-tengah pegunungan, dan seluruh gunung itu diselimuti api berwarna merah delima. Panas yang keluar darinya saja sudah cukup untuk membuat bahkan seseorang seperti ular bersayap suram menjaga jarak yang sangat jauh darinya, belum lagi tekanan dan aura yang mengerikan di sekitar 100 meter. Kemungkinan besar, gunung yang terbakar itu adalah rumah bagi api roh yang melegenda. Ular bersayap suram itu melayang di langit lebih dari 1 mil jauhnya dari gunung yang terbakar dengan tatapan serius di mata ularnya. Jadi, ini adalah gunung api roh yang melegenda yang dijelaskan dalam catatan kuno. Sebelumnya, saya tidak percaya bagian tentang panas yang hebat yang dapat secara langsung memengaruhi jiwa, tetapi sekarang, deskripsi itu bahkan tidak mendekati hal yang sebenarnya. Dia berpikir dengan serius. Api roh seharusnya berada di inti gunung itu, dan tidak mungkin untuk mengambilnya kembali dengan masuk ke sana. Api roh akan membakar semua yang ada di bawah harta karun kelas 8, dan hanya ahli alam pemahaman hukum yang dapat menahan api itu dan menaklukkan api roh. Jangan khawatir,
Saya harus berterima kasih kepada leluhur rubah tua yang membuat semua catatan itu dan meneliti alam rahasia neraka berapi-api dan api roh seperti orang gila tetapi akhirnya mati dalam perang ras, dan saya mendapatkan seluruh warisan dan catatan penelitiannya. Dia ingin menaklukkan api roh ini untuk alkimia dengan segala cara yang mungkin, dan dia merekayasa tempat yang cerdik untuk mengirim ahli warisnya untuk mengambilnya tetapi akhirnya meninggal sebelum dia mendapat kesempatan untuk mencobanya. Sekarang, aku akan mendapatkan semua manfaatnya. Mata ular bersayap suram berkilauan dengan keserakahan karena sangat senang dengan semua upaya yang dia lakukan. Semua tahun itu akhirnya mulai membuahkan hasil. Tetapi sebelum memulai aksinya, dia memutuskan untuk mengintai daerah sekitar gunung hanya untuk memastikan bahwa salah satu dari penduduk asli yang menakutkan itu tidak ada untuk melakukan penyergapan di titik kritis dan mengambil keuntungan dari usahanya. Namun, di bawah pengaruh gunung api roh yang mengerikan itu, tidak ada seorang pun di sekitarnya karena tempat ini tidak layak untuk ditinggali di dekatnya. Tetapi jika ular bersayap suram tahu bahwa lebih dari 2 mil jauhnya dari posisinya, S mengawasi semuanya seperti dia adalah seorang penonton dengan minat yang besar, dia pasti tidak akan merasa tenang. S mengikuti ular bersayap suram selama 1 jam sebelum dia mencapai tempat ini, tetapi dia juga menjaga jarak agar tidak membuatnya waspada. Sekarang setelah dia melihat gunung yang terbakar, dan bahkan dari jarak sejauh ini, dia bisa merasakan bahaya yang mengerikan darinya. S memutuskan untuk menunggu dan melihat apa yang akan dilakukan oleh ular bersayap jahat itu. Dari pengamatannya terhadap pihak lain, S dapat mengetahui bahwa ular bersayap jahat itu ada di sini dengan sebuah rencana, dan sekarang dia bahkan ingin dia berhasil mendapatkan api roh untuknya. Lebih jauh lagi, S sekarang memiliki rencana lain untuk membuat seluruh operasi ini berjalan lebih lancar. Apakah kamu bebas? Aku mungkin punya sesuatu yang akan menarik minatmu. Dia mengirimkan suaranya ke ruang kultivasi rumah pencuri milik pembunuh pencuri. Ruang kultivasi pembunuh pencuri dipenuhi dengan aroma tanaman herbal yang menenangkan jiwa karena lebih dari separuh ruang itu diubah menjadi kebun tanaman herbal yang dipenuhi tanaman herbal eksotis dan langka. Sebaliknya, ada laboratorium alkimia di tengahnya. Sementara ruang pemurnian, setengahnya diubah menjadi lapangan pelatihan sementara setengah lainnya memiliki gubuk kecil yang sederhana di atasnya dan ladang bunga yang indah di sekitarnya. Jika seseorang melihat tempat ini, mereka tidak akan pernah percaya bahwa seorang pembunuh yang mengerikan tinggal di sana. Ketika suara S berdering, sosok Noah tiba-tiba muncul di lapangan pelatihan seperti hantu. Dia mengenakan baju besi tubuh hitamnya yang indah, dan wajahnya tersembunyi di balik topeng dan tudung panjang. Jadi, pemimpin, akhirnya ingatlah bahwa aku ada. Suaranya yang dingin bergema saat ini dengan sarkasme yang jelas di dalamnya. Sejujurnya, dia telah terjebak dalam hampir semua hal saat ini. Bahkan kultivasinya telah berhenti berkembang di puncak alam jiwa platinum, dan semua keterampilannya tampaknya telah mencapai puncak alam ini. Dia ingin keluar, tetapi dia tidak mengganggu S sejak terakhir kali mereka berbicara. Ketika ruangan itu bertambah besar, S mengatakan kepadanya bahwa dia sedang berada di tengah-tengah semacam krisis dan dia harus menghadapinya sendirian adalah satu-satunya hal yang dia katakan padanya sebelum menghilang. Dia khawatir, tetapi dia percaya pada S, jadi dia berlatih dan mengasah keterampilannya lebih jauh, tetapi sekarang dia tidak berkembang sama sekali, dan poin rumahnya tidak cukup untuk membeli apapun yang tersedia di toko. Namun, sekarang S menghubunginya lagi setelah berbulan-bulan, dan dia marah. S juga bisa tahu itu, dan dia juga cukup malu, tetapi dia tidak berdaya karena selama ini, segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya dan tempat di mana dia berada, akan bunuh diri untuk mengirim salah satu anggota pencurinya keluar. Terutama di dalam Union, di mana dia sendiri tidak aman, jadi rumah pencuri adalah tempat teraman bagi mereka saat ini. Namun, sekarang setelah dia melihat ular bersayap suram berkeliaran di alam rahasia matahari dengan bebas, dia tahu seharusnya aman untuk membiarkan Noah keluar juga, selama dia tidak muncul di sisinya dan dia bisa mewujudkannya. Lebih jauh, Noah membutuhkan api roh, dan dia ingin mendapatkannya untuknya sejak awal. Keahliannya juga terletak pada pembunuhan, dan dia hanya perlu menangkap ular bersayap suram. Namun, dia tetap merasa malu dan dengan nada meminta maaf berkata, "Aku tahu ini tidak adil untukmu, tetapi percayalah, jika aku bisa, aku akan datang lebih awal dan menjelaskannya kepadamu." Tetapi hal-hal yang terjadi dan meningkat begitu cepat sehingga aku bahkan tidak mendapat kesempatan untuk menjelaskannya kepada kalian.
Tetapi sekarang setelah aku mendapat kesempatan, aku akan menjelaskannya semampuku, dan ini juga berhubungan denganmu. Masalahnya, aku telah menemukan api roh yang kau butuhkan untuk meningkatkan pemurnian tubuhmu lebih jauh. Mengenai bagaimana aku bisa sampai di sini, ini terjadi ketika terakhir kali aku menghubungimu. Karena ular bersayap Grim masih mengintai, S memutuskan untuk menjelaskan tentang Union kepada Noah dan situasinya saat ini dan betapa berisikonya membiarkan siapapun keluar. Dia bahkan memberitahunya tentang bagaimana alam rahasia neraka api tampaknya tidak lain adalah alam rahasia matahari dari Union. Noah mendengarkan sambil berdiri di sana, dan tidak seorang pun dapat mengetahui apa reaksinya dan apa yang sedang dipikirkannya. Namun, dia jelas tercengang melihat seberapa jauh S telah melangkah dan menghadapi bahaya yang dihadapinya. Setelah S menjelaskan semuanya dan rencananya tentang ular bersayap suram, Noah akhirnya berbicara, tetapi nadanya jauh lebih lembut daripada nada dinginnya. Ini benar-benar sulit bagimu, pemimpin. Sepertinya keterampilanku masih belum cukup untuk berguna bagimu, dan kaulah yang selalu membantuku sepanjang waktu. Aku malu bahkan menyebut diriku sebagai pedangmu. Tidak perlu sentimental, ini adalah kehidupan yang kupilih, dan aku menyeret kalian ke dalamnya. Jadi jika seseorang harus meminta maaf, itu seharusnya aku. Tetap saja, kau lebih dari cukup mampu untuk menangani ular besar ini. Ini hanyalah salah satu dari 3 api roh yang ada di tempat ini, dan kami akan mengambil salah satunya untuk kau gunakan. Jadi sekarang aku hanya perlu memastikan bahwa kau dapat memasuki alam rahasia matahari meskipun ada batasan kultivasi, dan kemudian kita akan mulai dengan api roh pertama. Apa kau siap? Tanya S dengan nada percaya diri. Noah adalah orang yang paling dia percayai setelah Eva, Cirrus, atau Alina, jadi dia tidak pernah bersikap seperti atasan di hadapannya seperti yang dia lakukan terhadap 2 anggota ambisius lainnya. Cahaya gelap tiba-tiba bersinar di balik tudung kepala Noah saat dia mengangguk dan berkata dengan dingin, "Aku siap." Setelah ular bersayap suram memeriksa dengan saksama sekeliling gunung api roh dan memastikan tidak ada penyergapan atau orang di sekitarnya, ia akhirnya tenang. Namun, ia tidak berani mendarat di permukaan berbatu, takut makhluk-makhluk berbatu itu akan muncul lagi dan menyebabkan keributan, yang mungkin membuat penduduk asli waspada. Ia sudah cukup merepotkan untuk menyingkirkan orang-orang yang mengejarnya sebelumnya. Semoga ini berhasil, ular bersayap suram berpikir sebelum sebuah batu besar berwarna-warni seperti pelangi muncul di depannya, dan batu itu diselimuti oleh kinya. Namun, meskipun begitu, fluktuasi aneh terpancar dari batu besar setinggi 2 meter itu, dan batu itu bersinar dalam berbagai warna. Setelah itu, ia menuntun batu besar itu dengan kinya dan mendaratkannya di tanah dengan lembut, menghindari kerikil-kerikil itu. Batu bintang segudang ini adalah material kelas 7 yang sangat langka yang digunakan untuk membuat harta karun elemen api. Batu besar ini mungkin satu-satunya yang ada di seluruh dunia, dan api roh juga akan tertarik ke arahnya karena mengandung jejak samar aura seperti api roh. Leluhur rubah benar-benar jenius dalam hal alkimia, dan dia sangat tergila-gila pada penelitian dan mungkin dapat mencapai puncak alkimia dunia kita jika tidak mati dalam perang itu dan menjadikan ras kita penguasa sejati. Namun sayang, kecemerlangannya menyebabkan kejatuhannya karena ras lain tidak akan membiarkan ancaman seperti itu ada. Ular bersayap suram berpikir dengan serius saat gambaran masa lalu muncul di benaknya sebelum terkubur lagi. Saat berikutnya, sebuah botol kecil muncul di depan ular bersayap suram, yang diisi dengan cairan oranye menyala. Ini akan menjadi katalisator sejati untuk menarik api roh di tempat terbuka. Ramuan esensi matahari kelas 7 tinggi ini, saat bersentuhan dengan batu bintang segudang, seharusnya dapat menciptakan api roh palsu seperti Ki. Menurut leluhur rubah, api roh menganggap makanan api roh lemah lainnya dan dapat berevolusi lebih cepat dengan melahap satu sama lain. Aku hanya berharap dia benar tentang dugaannya yang didasarkan pada teks-teks yang tidak dapat dipahami itu. Ekspresi Grim Winged Serpent tampak serius saat menembakkan botol kaca bercahaya itu ke arah Myriad Starstone, dan botol itu langsung hancur saat menghantam permukaan batu yang keras itu. Tepat setelah itu, sebuah fenomena aneh terjadi saat ramuan esensi matahari bersentuhan dengan Myriad Starstone. Batu besar itu tiba-tiba menyala menjadi api oranye sambil melepaskan proyeksi warna pelangi di atasnya, yang sangat panas. Hanya dengan melihatnya, seseorang bisa merasakan mata mereka terbakar. Seiring berjalannya waktu, api oranye itu mulai menyala lebih terang dan membubung tinggi, menutupi tanah di bawahnya. Gemuruh.
Tiba-tiba getaran dahsyat menjalar ke seluruh daratan karena gunung yang terbakar tiba-tiba mulai berguncang hebat sebelum api berwarna merah delima di atasnya bergolak dan menyala terang saat retakan mulai muncul di gunung. Namun, gunung yang terbakar itu tidak pecah. Sebaliknya, gunung itu menjulang sambil mengeluarkan suara retakan dan berubah bentuk menjadi sesuatu. Pemandangan ini benar-benar membuat penonton tercengang, yang juga membuat darah mereka membeku karena aura mengerikan mulai terpancar dari makhluk itu, yang sedang dibentuk dari gunung api roh. Butuh waktu lebih dari 1 menit bagi gunung yang terbakar itu untuk terbentuk sepenuhnya, dan berubah menjadi kura-kura raksasa berkaki 4 yang terbakar di atas api merah delima dan seluruhnya terbuat dari batu, setidaknya begitulah kelihatannya. Ular bersayap suram itu langsung terbang 100 meter ke belakang karena merasakan perasaan yang sangat berbahaya dari kura-kura api itu, dan ekspresinya serius karena jelas tidak mampu berhadapan dengan makhluk itu. Hanya panas yang berasal dari api itu saja sudah akan membakarnya menjadi abu. Tidak pernah diduga bahwa ada monster seperti itu yang menjaga api roh itu. Jelas, leluhur rubah juga tidak menyadarinya karena dia tidak cukup kuat untuk membangkitkan minat api roh. Meskipun demikian, ular bersayap suram tahu jebakan itu berhasil, dan sekarang yang tersisa adalah menempatkan api roh di bawah perlindungan kura-kura besar ini. Dia hanya akan mendapatkan satu kesempatan, dan kemudian dia harus melarikan diri dengan semua yang dimilikinya. Tepat pada saat ini, kura-kura api tiba-tiba membuka mulut batunya yang besar, dan sesuatu yang sangat terang, seperti matahari, terbang keluar darinya, dan suhu lebih dari 10 mil meningkat secara besar-besaran saat benda ini terbang keluar dari mulut kura-kura. Benda terang itu sebenarnya hanya api merah delima halus berdiameter 1 meter, yang tampaknya memiliki pikirannya sendiri saat berkedip kuat di depan batu bintang segudang yang menyala. Setelah beberapa saat, tiba-tiba bergejolak dengan gila sebelum melesat ke arah batu besar yang terbakar dan kemudian membungkusnya sepenuhnya. Sekarang, mata ular bersayap suram bersinar tegas seolah-olah sekarang atau tidak sama sekali. Sebuah lempeng formasi berwarna kekuningan muncul di depannya, dan setelah itu bersinar dalam rune hitam. Dengan demikian, api roh merah delima, yang sekarang sepenuhnya membungkus batu besar itu, tiba-tiba berkedip seolah-olah merasakan ada sesuatu yang salah. Namun sayang, sudah terlambat karena batu bintang segudang tiba-tiba retak terbuka, dan sebuah lampu hitam antik tiba-tiba muncul darinya. Saat lampu antik itu muncul, kekuatan hisap aneh mengelilinginya dan mulai menyedot setiap api di sekitarnya. Ini termasuk api roh. Spirit Fire tampaknya merasakan bahaya saat mencoba melarikan diri, tetapi gagal karena lampu misterius itu memiliki kekuatan aneh yang tampaknya membatasinya sepenuhnya, dan tanpa memberi Spirit Fire kesempatan untuk membalas, ia menyedotnya ke dalam-dalam beberapa saat. Semuanya terjadi terlalu cepat sehingga kura-kura api bereaksi terlambat, dan lampu hitam, yang sekarang menyala dalam cahaya merah, sudah mulai terbang ke langit seperti anak panah, tidak meninggalkan apapun kecuali tanah hangus dan batu besar yang pecah. Mata Grim-Winged Serpent dipenuhi dengan kegembiraan karena semuanya berjalan lancar, dan Spirit Fire sekarang menjadi miliknya, dan kura-kura besar itu tidak akan pernah bisa mengejarnya. Tetapi kemudian sesuatu terjadi. Garis hitam tiba-tiba muncul di antara Grim-Winged Serpent dan lampu hitam yang datang dan meraih lampu hitam dengan kecepatan kilat sebelum melarikan diri di bawah mata Grim-Winged Serpent yang tercengang. Pelat formasi di depan Grim-Winged Serpent juga meledak pada saat ini. Ketika ular bersayap Grim menyadari apa yang telah terjadi, ekspresinya yang marah terlihat jelas saat ia meraung marah dan dengan cepat mengejar di balik garis hitam itu. Pencuri, berhenti di sana. Es yang terbang seperti anak panah yang melesat di atas pedangnya, tersenyum licik saat dia merasakan kemarahan ular bersayap suram saat ular itu mengejarnya, sama sekali lupa tentang apa yang terjadi terakhir kali ular itu mencoba menghadapinya. Namun, itu juga bukan salah ular bersayap suram karena Es tidak lagi mengenakan pakaian yang sama seperti saat dia menghadapi ular bersayap suram. Dia sekarang mengenakan jubah. Tetapi bahkan jika dia tidak mengenakan jubah itu, Es cukup yakin siapapun akan bereaksi dengan cara yang sama jika seseorang merampas harta mereka yang baru saja mereka rampas setelah begitu banyak kesulitan dan bahkan tidak sempat menyentuhnya. Lebih jauh lagi, Es cukup terkesan dengan kinerja ular bersayap suram yang menarik keluar api roh dan bahkan menangkapnya dalam hitungan detik. Dia takut jika dia harus menghadapi kura-kura api raksasa itu, akan sangat sulit untuk mendapatkan api roh itu. Hanya panas yang dipancarkan dari api roh asli sudah cukup untuk membunyikan bel yang mengkhawatirkan dalam indera pencurinya,
dan tanpa lampu misterius itu, dia tidak dapat memikirkan cara untuk menangkap api roh itu. Jadi, dia sama-sama penasaran tentang lampu hitam yang dapat menangkap dan menahan api roh kelas rendah 8. Semua jawaban itu terletak di dalam ular bersayap suram, yang sekarang mengejarnya dengan mata merah, memancarkan niat membunuh. Ini adalah yang diinginkan S juga, atau jika ular bersayap suram memutuskan untuk melarikan diri alih-alih mengejarnya, rencananya tidak akan berhasil sama sekali. Namun, yang mengejutkan S dan ular bersayap suram, sesuatu yang tidak terduga terjadi ketika mereka berdua tiba-tiba melihat ke belakang. Mereka melihat kura-kura api besar terbang ke arah mereka seperti meteorit. Itu bisa melakukan itu. S khawatir karena dia tidak pernah menyangka kura-kura itu memiliki kemampuan seperti itu, dan dia jelas tidak ingin menghadapi hal-hal itu. Tingkat kultivasi penyu api berada di puncak alam jiwa, tetapi masalah sebenarnya adalah api yang menyala-nyala yang keluar darinya benar-benar mengerikan, seperti api roh api. Itulah sebabnya bahkan ular bersayap suram pun khawatir dan mencoba meningkatkan kecepatannya lebih jauh lagi. Namun, dia juga berada dalam dilema karena penyu itu mengejar orang yang memiliki api roh, yang jelas-jelas adalah pencuri tak dikenal di depannya. Ular bersayap suram cukup yakin bahwa pencuri tak dikenal ini adalah salah satu dari penduduk asli yang misterius itu ketika dia menyadari teknik pedang terbang. Meskipun memiliki keraguan tentang orang ini sebagai orang yang sama yang ditemuinya ketika dia melangkah ke tempat ini, dia tidak yakin. Karena posisinya seharusnya tidak dapat dilacak, dan dia memastikannya. Lebih jauh lagi, dari cara orang ini berlari alih-alih menghadapinya, ular bersayap suram yakin itu bukan orang yang sama. Atau seorang kultivator pedang tidak akan pernah lari karena hampir semua pikiran kultivator. Pedang bekerja ke arah yang sama, konfrontasi langsung. Terakhir, ketika dia memikirkan tentang bagaimana harta karunnya dicuri di bawah hidungnya, sebuah kenangan yang sangat jauh muncul di benaknya ketika pencuri penuh kebencian lainnya mencuri harta karun yang sangat penting darinya, dan dia benar-benar membenci orang itu. Jadi, semua perasaan batin itu membawanya untuk mengejar pencuri kecil ini yang mencuri api rohnya yang berharga ketika itu hampir memasuki genggamannya. Belum lagi bahwa lampu hitam itu bahkan lebih berharga daripada api roh dan harta karun paling berharga dari leluhur rubah. Itu adalah kerugian besar dan sulit untuk ditelan, jadi tidak mungkin dia akan melepaskannya semudah itu. Tetapi kura-kura di belakang mengejarnya sementara pencuri tak dikenal itu masih jauh di depan ular bersayap suram. Sekarang ular bersayap suram itu berada di antara target sebenarnya dari kura-kura dan kura-kura itu sendiri, dan jika ular itu tidak menghindar atau melakukan sesuatu terhadap kura-kura itu tidak akan baik bagi ular bersayap suram dan pencuri itu pasti akan lolos. S juga berpikir demikian, dan dia tidak menginginkan itu karena, dengan api roh, dia memiliki target lain, ular bersayap suram itu sendiri. Jika ular bersayap suram memutuskan untuk menyerah mengejarnya dan melarikan diri, rencananya untuk menculik ular bersayap suram itu akan sia-sia. Ada juga kemungkinan bahwa ular bersayap suram secara langsung memutuskan untuk meninggalkan alam rahasia matahari karena tidak ada yang layak untuk tinggal di tempat berbahaya ini. Bagaimanapun, S akan kehilangan kesempatannya untuk menemukan cara untuk muncul di sisi 10 benua, dan itu tidak dapat diterima. Noah, aku butuh kamu untuk menangani kura-kura raksasa itu. Aku cukup yakin itu sulit untuk dilewatkan. S mentransmisikan dalam benaknya sambil melihat antarmuka panggilan rumah yang aktif. Lalu bagaimana dengan ular itu? Suaranya yang dingin terdengar penuh tanya. Serahkan saja padaku. Sepertinya dia belum mau menyerah pada api roh, dan ini sudah cukup bagiku untuk bergerak. Buat saja kura-kura itu mengalihkan perhatiannya, atau mangsa kita akan ketakutan. S berkata dengan serius. Petik 2. Bisakah aku membunuhnya? Sepertinya dia mirip dengan salah satu bahan yang kubutuhkan untuk pemurnian tubuhku di tingkat yang lebih tinggi. Noah tiba-tiba mengajukan pertanyaan aneh yang membuat S terkejut sesaat sebelum bibirnya melengkung. Dia menjawab sambil tersenyum, sepertinya kau ingin bersenang-senang. Baiklah, selama kau bisa mengatasinya, kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Jangan berlebihan, dimengerti, jawab Noah saat suaranya yang dingin mengandung sedikit kegembiraan. Ketika Grim-Winged Serpent baru saja berpikir untuk menyerah dan kura-kura itu hanya berjarak 100 meter di belakangnya, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba, kura-kura api seperti meteor itu menghilang dari tempatnya dan muncul beberapa mil di depan S dan Grim-Winged Serpent dan menghantam tanah, menciptakan ledakan besar.
S dan Grim-Winged Serpent terperangah oleh kejadian yang tiba-tiba ini. Bahkan S, yang memiliki sedikit gambaran tentang siapa orang di balik ini, terkejut karena ini terlalu mengejutkan. S kemudian dengan cepat membuka status Noah untuk melihat kemampuan baru yang mungkin telah dibangkitkannya ketika memasuki Soul Embryo Realm. Ketika dia melihat kemampuan baru itu dan membaca detailnya, dia tercengang. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Status anggota Thief House, anggota House, Noah Knight, wanita. Ras, Iblis. Garis keturunan, Iblis malam. Garis keturunan kelas 6 dapat ditingkatkan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Genre Thief, Thief Assassin, Trainee. Peringkat House, anggota luar biasa, dapat ditingkatkan. Peringkat berikutnya, anggota ahli. 2193 per 100.000 pencurian. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kultivasi jiwa, alam embrio jiwa platinum, tingkat lanjut, tahap 9. Kemampuan jiwa bawaan, 4. 1. Tidak membunuh. Deskripsi, sembunyikan sepenuhnya niat membunuh dan aura kehidupan Thief Assassin. 2. Tanda Assassin. Deskripsi, mengunci jiwa target akan menghasilkan rasio koneksi, serangan 100%. Serangan jangkauan connect rate setara dengan Thief Assassin Sense. 3. Thief Assassin Sense. Deskripsi, 1. Soul Sense bawaan eksklusif dari Thief Assassin, yang tidak dapat dilacak. Deskripsi, 2. Setiap target yang terpengaruh oleh Assassin Mark tidak dapat bersembunyi dari deteksi Thief Assassin Sense tidak peduli jarak dan perlindungan. 4. Assassin Call. Deskripsi, setiap target di bawah penglihatan Thief Assassin, tidak peduli jaraknya, selama Thief Assassin dapat melihat target, itu dapat dipanggil dalam jarak antara 1 meter hingga 10 meter dari posisi berdiri Thief Assassin. Keterbatasan 1 tidak dapat digunakan melawan target alam yang lebih tinggi daripada alam kultivasi Thief Assassin. Keterbatasan 2 setelah Assassin Call digunakan, akan ada periode cooldown 10 hari sebelum dapat digunakan lagi. S dengan iri menutup status Noah, kemampuan Assassin Call benar-benar sesuatu yang menantang surga, dan itu jelas merupakan kemampuan tipe luar angkasa. Kemampuan itu dibuat untuk membunuh target dalam sekejap ketika masih dalam keadaan linglung karena diteleportasi entah dari mana. Meskipun demikian, S senang Noah mendapatkan kemampuan seperti itu, dan dia akan menjadi kekuatan alam dengan itu. Bahkan kura-kura yang kuat itu tampaknya tidak berdaya melawannya. Lebih jauh, S tahu jika dia ingin mengalahkan Grim-Winged Serpent, ini adalah kesempatan yang sempurna, atau orang itu mungkin benar-benar takut kali ini oleh kematian kura-kura api yang mengerikan. Pedang di bawah kakinya langsung bermanuver di udara, dan S mulai terbang ke arah yang berlawanan di mana Grim-Winged Serpent masih dengan linglung melihat lokasi kecelakaan kura-kura api, tertutup asap. Namun, ia dengan cepat mendapatkan kembali akal sehatnya ketika tiba-tiba pencuri tak dikenal mulai terbang ke arahnya seperti bola meriam. Mereka hanya berjarak 50 meter dari satu sama lain, dan jaraknya dengan cepat berkurang. Apakah ini semacam penyergapan? Pikiran ular bersayap suram berpacu karena sudah memikirkan skenario terburuk yang mungkin terjadi dan hendak menggunakan kartu truf lain untuk melarikan diri dari tempat kejadian dengan tergesa-gesa. Namun, dia terhenti ketika mendengar teriakan putus asa dari pencuri itu, "Tuan Ular, tolong kasihanilah. Kau bisa mendapatkan kembali hartamu, tetapi tolong jangan lakukan hal yang sama padaku, seperti yang kau lakukan pada kura-kura itu, wahai ular perkasa." Ular bersayap suram tercengang ketika mendengar pencuri misterius ini berbicara dalam bahasa binatang ajaib. Namun dia bahkan lebih tercengang dengan kata-katanya. Dia pikir akulah yang berada di balik apa yang terjadi pada kura-kura itu, jadi sekarang dia takut aku akan melakukan sesuatu seperti itu padanya. Jadi, bukan dia yang berada di balik insiden mendadak itu. Ular bersayap suram dengan cepat berasumsi. Ular bersayap suram berpikir itu masuk akal karena bagaimana mungkin pencuri yang berlari memiliki kemampuan seperti itu, atau mengapa dia berlari sejak awal jika dia mampu melakukan hal seperti itu. Namun, ular itu tetap waspada karena mungkin ada semacam tipuan untuk menahannya di sini. Namun, ketika melihat lampu hitam antik muncul, yang sekarang menyala dalam cahaya merah delima, muncul di tangan pencuri berjubah itu, ular itu akhirnya ragu-ragu saat keserakahan melintas di mata ularnya. Bagaimana jika benar orang ini tidak ada hubungannya dengan serangan? Ini sama sekali
Aku akan berurusan dengan harta karun lain dengannya dengan cepat dan kemudian mengambil lampu itu dan segera pergi. Ular bersayap suram akhirnya memutuskan untuk mengambil risiko dan siap menyerang. Ketika Es melihat ular bersayap suram tampaknya tidak tertarik untuk melarikan diri lagi, bibirnya di balik topengnya terangkat dengan senyum licik. Inilah hasil yang ingin dicapainya dengan memerankan seekor domba yang menakutkan. Tepat pada saat ini, ketika dia hanya berjarak 10 meter dari ular bersayap Grim, dan dia dapat dengan jelas merasakan kekejaman di mata binatang buas itu, dan dia tahu binatang itu akan mencoba menyelesaikan semua ini dalam satu gerakan, tetapi dia juga. Baiklah, bocah nakal, giliranmu. Lakukan saja apa yang kukatakan, dan jangan mencoba menunjukkan dirimu. Jika kamu mengacaukannya, aku akan meminta kakakmu menghukummu sampai kamu menangis minta ampun. Es mengirimkan suaranya yang mengancam ke dalam pikiran seorang pembuat onar. Saat berikutnya, di balik jubahnya, seorang cewek hitam mungil dan imut muncul di balik bahunya. Siapa lagi kalau bukan Cirrus? Kakak hanya ingin menggertakku. Cirrus mengomel dengan suara kekanak-kanakannya yang imut. Tetapi dia tidak membuang waktu sedetik pun karena Es telah memberitahunya tentang apa yang harus dia lakukan jika Es memanggilnya. Cirrus sebenarnya adalah rencana BS jika rencana A dengan Noah gagal. Sebagai pemilik garis keturunan superior yang jauh melampaui apapun di Mortal Sky Heaven, dan kemampuan untuk menekan mereka yang memiliki garis keturunan inferior, Cirrus adalah salah satu dari jenisnya. Namun, Es tidak ingin menunjukkan Cirrus di depan siapapun kecuali jika diperlukan. Namun, sekarang setelah dia membiarkan Noah keluar dan tidak terjadi apa-apa, dia yakin Cirrus juga akan baik-baik saja. Sekarang dia hampir yakin bahwa Union tidak memiliki kendali atas alam rahasia ini, jadi dia tidak perlu terlalu berhati-hati. Saat Cirrus muncul, aura yang tak terkalahkan tiba-tiba menyebar seperti angin, dan Grim Winged Serpent, yang bersiap untuk membunuh Es, tiba-tiba gemetar seperti daun kering tertiup angin. Warna di wajahnya mulai berubah seperti orang gila dan menjadi lebih pucat dari hantu, dan semua aura agung itu jatuh dan hancur seperti kaca halus, dan sekarang tampak seperti cacing. Es tahu itu adalah kesempatannya saat Grim Winged Serpent akhirnya terintimidasi dan terpengaruh oleh aura Cirrus, dan dia melompat dari pedangnya saat kilat menyambar di bawah kakinya. Ular bersayap suram itu hampir kehilangan akal sehatnya, dan tepat pada saat ini, ia menjerit ngeri, "His, dasar bodoh, kau ingin kami terbunuh." Namun, hal ini juga tampaknya membantunya mendapatkan kembali akal sehatnya, dan tanpa ragu-ragu, ia mencoba mengeluarkan harta karun yang kuat yang bisa lolos. Namun, ia akhirnya menyadari sesuatu mendarat di atas kepalanya yang besar, dan aura aneh dan menakutkan itu sekarang membebani seluruh tubuhnya, dan ia merasa seperti akan hancur kapan saja. Berdiri di atas kepala ular bersayap suram, Es tidak membuang waktu dan mengeluarkan jimat petir lain dan menghantamkannya ke kepala ular raksasa ular bersayap suram itu. Sebuah sambaran petir gelap tiba-tiba menyambar kepala ular bersayap suram itu, dan untuk sesaat, ia kehilangan semua perasaan dan penglihatannya. Meskipun hanya sesaat, saat penglihatannya kembali, seluruh lingkungan merah tua telah berubah karena sekarang ia mendapati dirinya berada di tempat gelap yang diterangi batu-batu terang. "Di mana aku?" Ia bergumam serak dengan tidak yakin. Kemudian ia akhirnya menyadari bahwa semua kinya tampaknya benar-benar ditekan. Kemudian matanya melesat ke arah rumah yang indah beberapa meter dari posisinya, dan seekor anak ayam yang sangat kecil melompat-lompat di sekitar pintu dan berteriak dengan suaranya yang gembira. "Kakak, keluar, lihat, lihat." Cirrus menangkap seekor ular besar yang cantik. "Bantu aku melihat apakah ia cukup untuk menjadi pembantuku." Cirrus berkicau dengan gembira dan penuh harap saat ia sama sekali mengabaikan ular bersayap Grim yang tercengang dan terus melompat-lompat di sekitar pintu rumah yang tertutup. "Ah, sepertinya kita kedatangan tamu." Sebuah suara jahat terdengar dari rumah itu saat langkah kaki berdering, dan mereka semakin dekat ke pintu. Ular bersayap Grim benar-benar terkejut oleh kejadian aneh ini, jika saja ia tahu, itu hanyalah awal dari mimpi buruk yang sangat panjang. Aceh mendarat beberapa meter dari kawah raksasa, yang kini terbakar seperti lubang api. Kawah ini terbentuk karena pendaratan tiba-tiba penyu api, dan saat ini, tubuh berbatu penyu itu tertusuk dalam-dalam ke kawah ini tanpa daya. Hanya api merah delima di tubuhnya yang masih menyala, tetapi tidak sekuat sebelumnya. Di dalam kawah itu, Es dapat dengan jelas melihat titik takdir Noah,
yang kini bernama Pencuri Pembunuh, dalam suasana cetak biru harta karun dari peta takdir yang hidup. Kau benar-benar membunuhnya. S berkirim pesan sambil melihat kekacauan berbatu di kawah itu. Tidak seorang pun akan percaya bahwa batu-batu yang terbakar itu adalah bangkai makhluk hidup, dan yang lebih anehnya, makhluk itu terbunuh dengan mudah. Itu tidak seberapa dengan belatiku. Suara Noah yang tanpa ekspresi terdengar dengan sedikit rasa bangga di dalamnya. S tidak tahu harus berkata apa karena dia tahu jalan Noah terkait dengan membunuh targetnya pada kontak pertama dan dengan cara secepat mungkin. Jadi, hal semacam ini akan menjadi hal yang biasa baginya. Dia juga banyak membantunya dengan memberinya kesempatan untuk menangkap ular bersayap Grimm secara tiba-tiba, dan ini adalah misi yang berhasil. Sekarang setelah dia mengirim ular bersayap Grimm ke tempat pencurinya, dia sudah hampir mati. Dia juga mendapatkan api roh untuk Noah, jadi semuanya berjalan sesuai rencana. Kau mendapatkan apa yang kau cari. Aku khawatir kita harus pergi. Meskipun kau tampaknya tidak dibatasi oleh tempat ini, jika kau tinggal terlalu lama, sesuatu mungkin terjadi. Kita tidak bisa mengambil risiko itu, dan aku cukup yakin kau juga ingin mendapatkan api roh itu. Ini seharusnya membuatmu sibuk untuk sementara waktu, dan mudah-mudahan, aku akan keluar dari serikat setelah kau selesai dengan api roh. S berkata, petik 2, ya, aku mendapatkan inti api roh dari makhluk roh ini yang telah lahir dengan api roh dan telah bersamanya sejak saat itu dan menyerap api abadinya. Ini adalah bahan paling langka yang dapat ditemukan untuk 3 tingkat terakhir dari cairan pemurnian. Aku butuh 2 lagi, dan menurut pemimpin, ada 2 lagi api roh, jadi ada kemungkinan mereka juga dijaga oleh makhluk roh. Itulah sebabnya aku akan merepotkanmu untuk membiarkanku mendapatkan inti api roh itu dari 2 makhluk roh lainnya jika mereka memang ada. Noah mengungkapkan pengetahuan yang dia dapatkan dari teknik transformasi tubuh iblis malam. Dia tidak pernah menyangka akan benar-benar mendapatkan api roh, apalagi makhluk roh yang bersamanya, dan tampaknya masih ada 2 lagi. Ini adalah rejeki nomplok baginya, dan dia tidak ingin melewatkannya. Namun, dia juga tahu S dalam kesulitan di sini, jadi jika tidak memungkinkan, dia tidak akan memperpanjang masalah ini. Dia sudah mendapat 1 Spirit Fire, dan dia mungkin menemukan 2 inti Spirit Fire terakhir di tempat lain. S telah memberinya bantuan besar dengan menemukan Spirit Fire untuknya, yang merupakan hal tersulit untuk ditemukan dan wajib untuk mengembangkan Night Demon Body Transformation Technique. Di atas 9 star rank, S tercengang ketika mendengar latar belakang sebenarnya dari kura-kura api itu. Dia hanya tertarik pada Spirit Fire karena Noah dan tidak benar-benar membutuhkannya untuk dirinya sendiri. Namun, api abadi ini tampaknya lebih menarik dari yang dibayangkannya. Ini adalah Law Source seperti Elemental Orb juga. Meskipun demikian, dia berencana untuk meraih Spirit Fire yang mengamuk itu, untuk memulai, dan sekarang dia juga memiliki lampu yang tampaknya memiliki sifat penahanan yang kuat pada Spirit Fire. Jadi, ini cukup mudah selama dia mendapatkan metode Grim Winged Serpent untuk menarik Spirit Fire keluar. Dia dapat melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Grim Winged Serpent, dan yang perlu dia lakukan adalah membunuh Spirit Creature. Setidaknya itulah yang dipikirkan dan dijanjikannya, tidak masalah. Ular itu tampaknya memiliki cukup banyak informasi tentang api roh, jadi aku akan memberikan semuanya kepadamu saat aku mengeluarkannya darinya. Kau fokus saja pada pemurnian api roh. Tunggu, kau tidak butuh bantuanku untuknya. Noah bertanya, aku khawatir iblis dan burung yang tinggal di ruang pencuriku sudah lebih dari cukup. Ular itu akan menyesal bahkan dilahirkan setelah mereka berdua selesai dengannya, pikir S sambil merasa agak kasihan pada ular bersayap suram. Lebih jauh lagi, anggota rumah pencuri masih belum tahu tentang Eva, dan dia ingin tetap seperti itu selama mungkin, setidaknya sampai Eva menjadi bagian dari rumah pencuri. Tidak. Semuanya terkendali. Kau seharusnya tahu betapa mengerikannya Cirrus, jadi kau seharusnya fokus pada pemurnian api roh sekarang. Kita mungkin perlu lampu kosong itu untuk menangkap lebih banyak api roh. S segera menjelaskan. Noah merasa ini cukup meyakinkan dan setuju, baiklah, aku akan mengikuti pengaturan pemimpin. S senang semuanya berjalan dengan sempurna dan berkata, bagus, sekarang tetaplah dalam mode sembunyi-sembunyi, dan saat aku akan melewatimu, pegang tanganku. Bahkan jika ada yang melihat, kau akan terlihat muncul begitu saja dan menghilang tertiup angin. S telah menggunakan kemampuan pencuri tak terlihat untuk beberapa saat sekarang,
dan dia cukup yakin tidak ada yang bisa melihatnya. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk yang lain. Namun pilihannya terbatas, dan dia bersedia mengambil risiko semacam ini karena dia tahu itu sepadan. Pedang terbang di bawah kakinya terangkat dari tanah lagi, dan dia mulai terbang di atas kawah sambil tetap berada di peta. Siapapun hanya akan berpikir bahwa Es sedang mengamati, tetapi karena percaya, dia hanya berpura-pura. Seperti yang Es perintahkan padanya, Noah langsung bergerak tanpa kehilangan jendelanya dan dengan mudah meraih tangannya. Sesaat kemudian, dia menghilang tanpa jejak. Pemimpin, aku juga ingin mempelajari teknik senjata terbang ini. Ini cukup berguna. Tentu saja, jika ini adalah keahlian eksklusifmu, lupakan saja permintaanku. Suara ragu Noah terdengar saat ini. Saat dia menatap teknik pedang terbang Es, dia terpesona olehnya dan ingin mempelajarinya. Tapi dia ragu-ragu selama ini. Namun, sekarang dia tidak bisa menahan keinginannya untuk mempelajari teknik yang kuat ini jika dia bisa. Es tersenyum sambil berkata, teknik ini aku pelajari dari Union. Jadi, kamu juga bisa mempelajarinya. Aku akan memberikan seni pedang pemecah langit, yang juga memiliki teknik pedang terbang khusus yang tertulis di dalamnya. Noah dengan gembira berkata, terima kasih, pemimpin. Es menepisnya sambil tertawa kecil karena tidak perlu banyak usaha baginya untuk memberinya seni pedang pengejar matahari. Dia mungkin mendapat inspirasi darinya sehingga dia tidak akan menahan diri. Setelah mendapatkan Noah kembali, dia terbang menuju pintu masuk lapisan ketiga. Sambil mengalihkan fokusnya ke ruang pencurinya karena dia ingin mendapatkan semua informasi tentang lampu misterius itu terlebih dahulu, karena mereka masih belum tahu bagaimana cara melepaskan api roh darinya. Namun, ketika dia melihat pemandangan di ruang pencurinya, Es terdiam dan ekspresinya menjadi gelap karena Eva memiliki senyum yang sangat berbahaya di wajah iblisnya saat dia duduk di kursi yang nyaman sambil melihat sosok yang berlutut. Itu adalah wanita yang tidak dikenal dalam keadaan yang sangat menyedihkan.